Assalamualaikum. Berikut ini akan dijelaskan tentang ilmu yang mendukung ilmu biologi yang merupakan bagian dari materi ruang lingkup biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, di mana biologi berkaitan erat dengan berbagai ilmu lainnya, seperti berikut ini. Bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Fikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang geografi dari suatu tumbuhan. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh makhluk hidup. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar makhluk hidup. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses metabolisme tubuh makhluk hidup. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Patologi adalah ilmu yang membahas tentang penyakit. Entomologi adalah ilmu yang membahas tentang serangga. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Organologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organ dan alat-alat tubuh makhluk hidup. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh makhluk hidup. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio atau bakal calon dari suatu makhluk hidup. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Berikut adalah permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, pada tingkat molekul. Kelainan yang terjadi pada tingkat molekul biasanya terjadi pada DNA, yang dapat berakibat sangat serius. Seperti penyakit albino, thalassemia, hemofilia, dan berbagai penyakit menurun lainnya. Yang kedua, masalah pada tingkat jaringan. Mengecilnya otot karena kurangnya beraktivitas dan kerusakan jaringan saraf. Yang ketiga, permasalahan pada tingkat organ. Contohnya patah tulang, kanker kulit, kanker hati, gagal ginjal, dan berbagai masalah organ lainnya. Yang keempat, permasalahan pada tingkat ekosistem. Contohnya kerusakan hutan, kebakaran hutan, serta penurunan keanekaragaman hayati.
Biologi sebagai ilmu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, pada bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, biologi dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, serum, antibodi. Dalam bidang pertanian, biologi dimanfaatkan dalam pembuatan varietas unggul dari suatu tumbuhan atau hewan. Dalam bidang industri, biologi dimanfaatkan dalam pembuatan susu fermentasi, keju, nata de coco, anggur, dan makanan kaleng. Terima kasih, semoga bermanfaat.